berlimpah ruah, budaya serta tradisi nan hadir, undang-undang dasar 45, Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun kalimat sampai merdeka, luhur rahayu. Bangkitan niat bakti langkah nyata, di lingkungan indah sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan kita kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait mengenal peradangan usus buntu. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya sudah mengundang Dr. Radityo Budi Leksono, spesialis bedah sebagai narasumber. Mari kita sambut Dr. Sony. Pagi dok, silahkan duduk dokter. Oke, selamat pagi Dokter Sony ya panggilannya dok ya? Panggilannya Sony ya, biar lebih gampang. Oke, siap dokter. Gimana kabarnya pagi ini dok? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, apa kesibukannya dalam beberapa hari terakhir dok? Kesibukan ya paling praktek, main gitu-gitu aja sih. Wah, asik, asik nih kayaknya. Oke dokter, untuk episode kita kali ini terkait peradangan usus buntu dok. Izin dok. Oke dok, secara awam, kalau Cila sih tahu dok ya ada beberapa klasifikasi dari usus dan lain-lain. Secara awam nih dok, untuk menjelaskan kepada pemirsa sehat di rumah, sebenarnya usus kita itu ada berapa biji sih dok? Terus fungsinya usus buntu ini sendiri apa sih dok? Fungsi apa maksudnya secara awam nih ya? Gitu. Secara awam. Gitu. Secara awam itu kita lebih mudah membaginya itu biasanya usus halus sama usus besar. Siap dok. Usus halus sama usus besar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang bentuknya begitu. Secara anatomis tuh usus halus itu mulai dari kalau secara kita kedokteran kan duodenum, yonum itu kan bikin pusing ya. Jadi ya usus halus itu memang bentuknya halus. Oh iya dok. Nah, sedangkan setelahnya itu yang sebelum nanti akhirnya keluar, karena usus ini fungsinya mencerna makanan ya. Iya dok. Mencerna, menyerap saripati makanan sampai akhirnya dibuang jadi feses atau kotoran. Itu usus besar itu yang setelah usus halus itu karena dia diameternya lebih besar dibandingkan begitu. Dan usus buntu ini posisinya ada di permulaan antara usus besar. Jadi setelah usus halus dia menjadi usus besar, ada organ usus besar yang namanya sekum. Nah, itu dia adalah ada usus buntu di situ atau appendix. Oke dok. Fungsinya apa sih dok? Kok namanya usus buntu? Tadi dokter bilang kalau usus halus karena ukurannya halus, usus besar karena besar. Ini kalau usus buntu kayak jalanan aja dok, jalan buntu gitu. Ya, sebetulnya memang namanya juga cukup tepat sih, karena ibaratnya kalau kita ibaratkan usus ini adalah saluran pencernaan yang fungsinya mencerna makanan, menyerap saripatinya, itu adalah suatu terowongan panjang yang lurus sebetulnya, satu jalur saja. Tapi di suatu tempat dia ada bercabang sedikit. Nah, dimulai dari usus besar itu ada bercabang sedikit
tapi dia buntu. Oke, Dok. Jadi percabangannya itu bukan menuju kemana-mana, tapi buntu. Oh, buntu. Jadi makanya dinamakan usus buntu. Oke. Nah, fungsinya, Dok? Fungsinya ngapain ada usus buntu nih, Dok? Kalau secara fungsi sih sebetulnya usus itu memang kan dia mensekresi ini cairan juga, ada cairan yang untuk mengolah makanan. Jadi itu tetap ada produksi cairan usus. Gitu. Nah, cairan usus itu berfungsi juga untuk maksudnya sistem imun tubuh, Oke, gitu ya, Dok. perlindungan tubuh, sistem imun. Ya, itu tapi sih. memang secara garis besar ada fungsinya, Dok, ya, dalam pencernaan makanan tadi itu, Dok, ada, ya? tapi kecil, nggak terlalu besar. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, kita kan kadang-kadang pemirsa sehat di rumah juga mungkin taunya sakitnya usus buntu nih. Sebenarnya yang sakit usus buntu ini apa, Dok? Radang kah, bengkak kah, atau apa, Dok? Ya itu juga, itu kan kalimat awam orang Bener, awam Dok. ini. Aku sakit jantung misalnya, bener. sakit jantung. Ya sakit jantung ini apa banyak kan? Betul, sakit Dok. usus buntu. Ya sama dengan sakit usus buntu. Usus buntu ini lebih tepat dikatakan radang usus buntu. Oke, siap, Dok. Usus buntu. Jadi kita mau jelasin radang usus buntu ini kenapa ya? Jadi terjadi peradangan atau infeksi pada usus buntu yang tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan peradangan itu ya bisa menyebabkan komplikasi sampai bermacam-macam, ya mulai dari dengan keluhan nyeri dan lain-lain. Kalau kita taunya radang tenggorokan kali, Dok, yang seringnya batuk, pilek. Kalau radang usus buntu sendiri gejalanya apa, Dok? Radang usus buntu, kalau radang tenggorokan kan batuk, pilek, demam. Kalau radang usus buntu gejalanya sih sebenarnya karena dia organ dalam perut, jadi otomatis pasti akan ada nyeri perut. Nah, nyeri perutnya ini memang kita maksudnya yang paling khas adalah yang di sebelah kanan bawah sesuai dengan lokasi organ tersebut. Oke, Dok. Jadi usus buntu adanya di kanan bawah bagian perut yang kanan bawah. Nah, itu nyerinya terlokalisir di situ, itu biasanya yang memang khas pada radang usus buntu atau appendicitis. Jadi kanan bawah, Dok, ya. Kadang-kadang kan bilang usus buntu tapi sebelah kiri ditunjuknya. Tapi ini kanan bawah, Dok, ya. Nggak bisa sih nggak kalau bisa, kiri. Dok, ya. Kecuali ya pada mungkin rare case lah, situs inversus atau yang semua organnya terbalik. Oke, Jantung Dokter. ada di kanan, itu bisa. Oke, Dok. Tadi selain nyeri perut, apakah harus ada gejala pencernaan lain, Dok? Kayak muntah-muntah, mencret untuk gejala radang usus buntu di sendiri, Dok? Gejala radang usus buntu cukup sebenarnya cukup membingungkan karena yang spesifik, yang khas pasti itu cuma nyeri perut kanan bawah itu aja sih. Siap, Dok. Tapi untuk yang lain-lain dia bisa mirip sama seperti gastritis atau MAH gitu kan, bisa mual, muntah, terus sulit BAB bisa, diare pun bisa. Padahal diare karena virus ataupun lain-lain juga, kan Dok, bisa juga terjadi. Nah, itu sih jadi pentingnya untuk periksa ya itu tadi sih, biar lebih tahu, Dok, ya. Biar tahu. Mungkin kalau pemirsa TVRI di rumah taunya kita cuma perlu kasih tahu nyeri perut kanan bawah. Tapi kalau kita sendiri, Dok, diagnosisnya kan waktu saya sekolah dulu, Dok, ada Alvarado score, gitu-gitu, Dok, ya. Ada klasifikasi untuk tingkatan-tingkatan sampai kita bisa diagnosis itu gejala usus buntu, Dok, ya. Oke, Dok. Radang usus buntu ini sendiri banyak nggak sih, Dok, dokter temuin di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, Dok? Di Kalimantan Timur sih cukup banyak karena sebenarnya kalau secara angka di Indonesia sendiri itu sekitar ya mungkin 40 sampai 50 angkanya itu per 10.000 penduduk. Wah, lumayan, Dok, ya. Kalau di Kalimantan sendiri mungkin belum ada data resminya, tapi ya kalau untuk gambaran di Indonesia seperti itu, Dok. Selama dokter praktek atau di rumah sakit, Dok, banyak nggak nemuin kasus usus buntu, Dok? Banyak banget, sebulan pasti ada lah. Oh, itu saat dia masuk memang spesifik tuh langsung nyeri perut kanan bawah yang dia rasakan atau gimana, Dok? Nyeri perut kanan bawah atau kadang pun sudah terkomplikasi jadi sudah menyebar. Oh, gitu, Dok. Sudah menyebar. Bisa buat demam nggak sih, Dok, juga? Pas salah satu keluhan yang cukup spesifik biasanya ada demam. Karena biasanya infeksi sudah mulai inflamasi atau peradangan dan infeksi, salah satu tandanya pasti demam ada. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, dari tadi misalnya pemirsa sehat atau pasien di rumah datang dengan nyeri perut kanan bawah, kira-kira pemeriksaan apa yang biasanya dokter anjurkan biar tahu ini radang usus buntu atau bukan, Dok? Pemeriksaan selain dari maksudnya anamnesis atau cerita dari pasien, pemeriksaan fisik juga penting. Pemeriksaan penunjang atau laboratorium dan lain-lain yang bisa kita lakukan itu paling mudah itu biasanya hematologi atau cek darah rutin atau darah lengkap atau hematologi nama lainnya kan itu.
Nah, terus kemudian untuk kita tetap harus menyingkirkan diagnosis lainnya. Biasanya kita cek urin karena salah satu diagnosis bandingnya itu bisa ISK, infeksi saluran kencing, Dok, ya. Kolik ureter, lain-lain. Jadi kita tetap biasanya kadang periksakan urin lengkap. Kemudian yang lebih spesifik lagi, biasanya kita periksa USG abdomen. Nah, USG abdomen nanti dinilai, biasanya dinilai itu diameter appendixnya. Meskipun kadang pada beberapa kasus tidak selalu pasti bisa tampak. Itu karena itu dikatakan nilai sensitivitas atau kekuatannya USG abdomen itu sekitar 60 sampai 80%. Sedangkan untuk ini pemeriksaan yang gold standarnya, Dok, untuk yang paling tepat sebetulnya CT scan. CT scan. Cuman CT scan ini kan kita negara berkembang lah, bukan negara maju, jadi rumah sakit pun tidak selalu punya kan. Jadi yang lebih mudah akan USG abdomen. Siap, Dok. Apa, Dok, yang diharapkan dari pemeriksaan darah tadi, Dok? Kalau pemeriksaan darah, salah satu tandanya biasanya yang bisa kita lihat itu adanya tanda peradangan atau tanda infeksi. Jadi leukositnya meningkat. Leukositnya meningkat. Dok, ya. Kemudian adanya shift to the left. Jadi ada tanda akut. Jadi sel-sel darah putihnya yang akut itu yang meningkat, Dok. Karena selama ini kan, Dok, pemirsa sehat mungkin taunya trombosit, Dok, kalau demam berdarah gitu. Tapi ternyata ini sel darah putih, Dok, ya. Dan juga ada tadi shift to the left. Jadi sel-sel darah putih yang akut itu yang meningkat, Dok. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, selain tadi kita gejala-gejala yang Dokter Sony sudah sebutkan, apa sih, Dok, yang perlu kita waspadai kalau misalnya sudah peradangan usus buntu nih, Dok, yang kemungkinan bisa terjadi komplikasinya tuh apa aja, Dok? Jadi memang peradangan usus buntu ini yang diwaspadai adalah komplikasinya sebetulnya, Dok. Komplikasinya yaitu pastinya ketika itu adalah melibatkan saluran cerna atau saluran usus, yang paling dikhawatirkan pasti adanya perforasi atau pecah atau jebol. Karena ketika itu usus buntu pecah, karena itu tetap melibatkan jalur saluran cerna, otomatis akan tertumpah ke dalam rongga perut, Dok, dan itu bisa menyebabkan infeksi yang cukup serius sampai dengan abses di dalam rongga perut ataupun sampai dengan sepsis pasiennya. Jadi sampai dengan infeksi menyeluruh seluruh badan, bisa sampai meninggal juga, Dok. Wah, ngeri juga, Dok, ya. Tinggi. Tadi dokter bilang padahal ukurannya kecil, Dok, ya. Kecil. Tapi kalau saat pecah bisa sampai bikin infeksi seluruh tubuh, Dok, ya, seluruh. Oke, Dokter. Gitu, Dok. Oke, Dokter Sony, kapan pemirsa sehat di rumah nih perlu memeriksakan ke dokter saat mungkin nyeri perut kanan bawah nih saya rasain? Apakah langsung saat itu juga atau adakah kiat-kiat dulu nih, Dok, di rumah? Mau diapain dulu nih nyeri perut kanan bawahnya? Nyeri perut kanan bawah. Jadi kalau nyeri perut kanan bawah paling bagus sih sebetulnya memang ke dokter sih, Dok. Langsung, kalaupun kalaupun memang ada nyeri tidak tertahan, boleh sih minum analgetik atau paracetamol dulu lah minimal. Analgetik atau anti nyeri yang ada di rumah biasanya kan paracetamol itu boleh, tapi itu tetap harus kita konfirmasikan ke dokternya tadi sudah minum apa begitu. Tadi saya sempat minum ini supaya dokternya tahu gitu. Ya, takutnya menghilangkan gejala nyerinya, Dok, ya. Menghilangkan gejala, tapi sekarang sudah nggak sakit, Dok, gitu. Karena udah minum obat nyeri sebelumnya itu dokternya perlu tahu biasanya. Oke, siap, Dokter. Soalnya banyak, Dok, pasien yang datang itu cuman bilang nyeri perut, nggak spesifik gitu, Dok, ya. Tapi saat kita lakukan pemeriksaan baru kita tahu bahwa ini ternyata nyeri perut kanan bawah, Dok, ya, yang ditakutkan. Oke, Dok, kira-kira kalau pengobatannya sendiri nih, Dok, dari usus buntu itu langsung operasi kah atau gimana, Dokter? Jadi sebetulnya ada pergeseran sih, Dok. Kalau zaman dulu kita tahu nih sakit usus buntu pasti operasi, bener, Dok, kayak gitu. Cuman di era modern sekarang, Dok, beberapa penelitian itu malah mencoba meneliti apakah memang harus operasi atau bisa dengan terapi antibiotik saja, antibiotik intravena dengan infus sampai dengan pengobatan dengan obat minum atau oral itu, Dok. Nah, cuman memang, Dok, untuk gold standarnya untuk dokter bedah, seorang dokter bedah biasanya kita tetap operasi karena alasannya adalah ketika kita memberikan terapi antibiotik biasanya angka rekurensinya tinggi, Dok. Jadi
angka kekambuhannya tinggi. Siap, Dok. Jadi misalnya pasiennya biasanya bisa reda kok. Jadi kadang beberapa pasien mungkin karena nyeri perut nggak jelas, dia asal minum anti nyeri, dan ketika kondisi imunnya baik pun sebenarnya kadang bisa resolve sendiri, Dok. Bisa resolve sendiri ataupun dia minum antibiotik, dikasih oleh dokter, diberikan antibiotik, kemudian dia pulang diminum, radang usus buntunya mereda bisa. Tapi biasanya itu akan angka kekambuhannya cukup tinggi dan biasanya kambuhannya harus operasi langsung saat dia datang. Bisa makin parah waktu pas dia kambuh. Oke, Dok. Jadi sebenarnya salah, Dok, ya, persepsi kalau kita sudah didiagnosis usus buntu harus langsung operasi itu sekarang nggak bener, Dok, ya. Maksudnya harus bisa dicoba dulu mungkin. Beberapa penelitian terbaru sebetulnya ada non-operatif manajemen atau non-MAR sebetulnya, Dok. Cuman memang karena kita dokter bedah, kita menimbang angka kekambuhannya tinggi daripada besok-besok kambuh atau bagaimana. Dan pun kalaupun nanti pun dipulangkan, sebetulnya kan kita tetap harus ini, Dok, mengobservasi. Dok. Dan itu yang agak susah. Benar, diminta balik lagi susah, Dok, yang nggak datang-datang, Dok. Ya kayak gitu. Padahal kan nanti dipikir kalau pas pulang, dipulangin kok sama dokternya. Sudah baik, sudah gitu, Dok, ya. Padahal sebenarnya banyak yang harus disampaikan kan, Dok. Oke, siap, Dokter. Kira-kira, Dok, bahayanya jika tidak operasi tadi, Dok, saat dia sudah kumat terus di pertengahan operasi dia nggak mau, Dok. Kira-kira bahayanya apa, Dok? Ya itu, Dok. Kemungkinannya bisa sampai perforasi, yaitu kalau misalnya sudah meradang yang berkali-kali, otomatis dia akan mudah perforasi atau mudah pecah, Dok. Mudah pecah. Kalau usus buntunya udah pecah, ya otomatis kotorannya tertumpah ke ini. Bukan melewati jalur lagi, tapi ada yang bolong, jadinya dia tertumpah ke rongga perut, itu bikin sakit sekali, Dok. Nyeri sekali, infeksi hebat, yaitu yang biasanya bikin sampai dengan parah. Usus buntu doang kok meninggal sih, gitu. Padahal komplikasinya, padahal sudah Dok, terkomplikasi, gitu kan. Jangan-jangan dokternya nggak beres, bukan nggak beres dokternya, datangnya yang sebagaimana, sudah parah banget. Gitu. Jadi kalau misalnya cuman usus buntu, Dok, cuma radang usus buntu, sebenarnya bisa yang metode operasi kecil itu, Dok, ya? Metode operasi pun sekarang kan makin maju ya, Dok. Dok. Makin maju, jadi sebenarnya intinya sama. Kita mengangkat organ yang meradang tadi supaya tujuannya menghilangkan yang sumber infeksi atau sumber peradangannya. Yang kedua, supaya besok-besok tidak terjadi kekambuhan lagi karena organ tersebut yang bekas terjadi fokus infeksi atau fokus radangnya sudah menghilang, Dok. Jadi tidak lagi. Siap, Dokter. Kalau untuk pencegahannya sendiri, Dok, kira-kira ada nggak sih makanan atau lifestyle lah yang disarankan untuk pasien ini, Dok? Pencegahan, kalau pencegahan sih general sekali sih, Dok, karena kalau kita bicara pencegahan pasti kita akan bicara penyebabnya apa sih. Siap, Dok. Penyebabnya peradangan atau radang usus buntu sendiri ini adalah obstruksi, Dok. Jadi terjadi sumbatan di usus buntunya, sehingga cairan dari yang seharusnya bisa terproduksi oleh usus buntu nggak bisa keluar dan makin meradang, Dok. Nah, yang menyumbat ini banyak macamnya, Dok. Biasanya yang paling sering itu feses yang mengeras atau kotoran yang mengeras. Kotoran yang mengeras bisa tumor atau bisa peradangan dari panggul atau peradangan usus yang menyebabkan jaringan-jaringan kelenjar getah bening membesar sehingga menyumbat, Dok. Gitu. Jadi tapi yang paling sering itu fekalit, kita bilang fekalit atau feses atau sumbatan kotoran tadi, kotoran yang mengeras. Jadi salah satunya memang penelitian yang menyebutkan itu orang yang cenderung konstipasi atau BAB-nya tidak lancar itu lebih tinggi angkanya untuk mengalami peradangan usus buntu. Jadi sebetulnya healthy lifestyle seperti diet yang tinggi serat, terus itu sangat baik sih itu, Dok. Jadi makanan-makanan yang dihindari nggak ada, tapi yang dianjurkan adalah makanan tinggi serat dan pola BAB yang normal ya, tiap hari BAB itu, Dok. Sehingga maksudnya tadi kotornya tidak menumpuk di usus, Dok. Betul, ya, yang ujungnya menyebabkan radang mengeras, ya. Tidak menumpuk, tidak mengeras, jadinya tidak menyumbat. Gitu, siap, Dokter Sony. Dokter, pembahasannya menarik, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu, Dok. Pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.
itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain, kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Gue tambah-tambahin lah. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Radityo Budi Laksono, spesialis bedah, dalam bahasan topik mengenal peradangan usus buntu. Oke, baik Dr. Sony. Iya. Di sesi pertama tadi kita sudah bahas panjang lebar terkait radang usus buntu nih, Dok. Kemudian Dok tadi sempat dokter membahas terkait penyebabnya, salah satunya adalah kotoran yang membatu, Dok, yang yang susah dikeluarkan gitu, Dok. Gimana dengan penggunaan obat-obatan pencahar, Dok? Apakah disarankan dalam mencegah tadi, Dok, peradangan usus buntu? Kalau memang banyak banget sih masyarakat kita yang secara awam itu berpikir aku nggak bisa BAB nih, nggak bisa boker, nggak bisa BAB nih, dikit-dikit akhirnya pakai pencahar. Bener dong. Sebetulnya itu sesuatu yang salah. Yang paling baik ya sebetulnya berkonsultasi sama dokter. Yang benar itu BAB itu bagaimana sih? BAB yang normal sebetulnya itu yang paling baik itu tiap hari BAB ataupun paling lama 2 hari. Itu cuma kadang itu ada yang bisa sampai kadang 1 minggu, Dok, itu saya sampai kaget, ada yang 10 hari 10. Wow. Itu luar biasa dan mereka tidak merasa gitu. Dan itu mereka merasa biasa-biasa aja. Tapi yang jelas ketika feses atau kotoran itu dibiarkan dalam waktu lama di dalam usus, itu otomatis karena usus fungsinya untuk menyerap, Dok, salah satunya air juga terserap, Dok. Makanya fesesnya pasti akan atau kotorannya pasti akan keras. Nah, kotoran yang keras ini itu sangat tidak baik, Dok, bisa menyebabkan macam-macam. Nah, itu tadi bisa menyumbat jadi usus buntu, bisa juga bikin
jadi luka pada waktu dikeluarkan karena keras, saya jadi berdarah nih dok. Ya awalnya jadi penyakit lain deh gitu kan, siap dokter. Itu sih dok. Memang beberapa pasien juga kadang merasa itu normal dok ya. Tadi dokter bilang harusnya sehari sekali BAB-nya, tapi ada yang merasa bahwa itu udah siklus saya dok, biasanya 7 hari atau seminggu atau 10 hari baru saya bisa buang air besar. Tapi nggak normal dah dok, ternyata itu dok ya? Nggak normal. Mungkin ada yang salah dari pola makannya atau itunya apa. Minimal biasanya bisa diperbaiki dari pola makan, biasanya kurang serat, kurang minum air, ataupun apa ya dok, biasanya dibantu dengan olahraga, karena biasanya pasien-pasien tersebut nggak ada olahraga sama sekali dok, atau aktivitas fisiknya kurang. Oke, siap dokter. Jadi sebenarnya obat pencahar tadi tidak disarankan dok ya? Sebenarnya tidak disarankan, kecuali atas indikasi atau atas saran dari dokter sih. Pasti dokternya kan kalau udah meresepkan pasti punya alasan tertentu kenapa harus diberikan. Oke, siap dokter. Kemudian tadi terkait dari radang usus buntunya, apakah langsung nih dok, kalau kita bilang stadiumnya dok, gejala-gejala dari awal sampai dia nyatakan harus operasi nih dok, ada nggak gejala-gejala khususnya dok? Kalau dibilang stadium sih sebenarnya kita cuma biasanya yang paling enak atau secara awam itu kita bedakan tuh akut sama kronis sih dok. Akut sama kronis ini kita bagi biasanya berdasarkan waktu. Jadi kalau memang tadi yang saya bilang akut ini dia mendadak tiba-tiba dok, saya dalam 2 hari ini awalnya biasanya nyeri usus buntu ini, sakit perutnya yang khas juga itu salah satunya itu awalnya nyerinya itu seperti mah, jadi dia nyeri di ulu hati kayak mual, bercampur mual, terus mendadak besoknya ataupun dalam beberapa jam dia pindah ke kanan bawah. Sudah yang tadi dirasakan di ulu hati hilang, pindah ke kanan bawah. Meskipun itu yang gejala klasiknya dok, meskipun tidak semua peradangan usus buntu akan mengalami gejala klasik seperti ini. Maksudnya pasien akan bercerita seperti ini, tidak semua. Apalagi kalau ada yang punya riwayat mah dok ya? Iya, karena mereka mungkin berpikir ini mah saya, gitu, nggak ada masalah. Gitu sih dok. Nah, terus kalau masalah akut dan kronis tadi dok, akut ini biasanya di bawah 2 minggu. Jadi untuk pasien yang dalam 3 hari langsung menyerut kanan sakit kanan bawah, itu kita kategorikan apendisitis akut. Tapi kalau yang sudah berulang, makanya yang tadi saya bilang ketika terjadi kekambuhan akhirnya jadi kronis dok. Jadi kronis karena waktunya berapa tadi dok? Di bawah 2 minggu? Di bawah 2 minggu sama di atas 2 minggu dok. Kalau udah di atas 2 minggu saya sering dok begini, bulan lalu juga begini sih dok. Kayak gini bulan lalu. Ya kayaknya ini kronis sudah begitu, apendisitis kronis. Kalau gejalanya sama dok ya? Gejalanya sama. Oke, yang membedakan apa tuh dok selain tadi waktu dia bilang di pemeriksaannya ada menunjukkan perbedaan kah dok? Di pemeriksaan nggak menunjukkan perbedaan sih, cuman kalau kronis ini biasanya gejalanya karena dia sudah kronis cenderung lebih ringan. Jadi dia ini dia nyerinya, saya sering nyeri gini sih dok, sakit, tapi pada suatu waktu dia bisa terjadi akut lagi. Jadi kita katakan kronis eksaserbasi akut. Jadi episode akut dari suatu apendisitis kronis. Nah itu nyerinya hebat lagi dok. Awalnya iya saya padahal biasanya begini dok. Ya ini sudah kronis eksaserbasi akut. Biasanya tanda-tanda laboratoriumnya mulai naik lagi, tanda-tanda infeksinya kayak gitu dok. Kadang-kadang kalau yang kronik ini udah berdamai dengan nyerinya dok ya, dia merasa udah biasa dok gini. Kemudian datang lagi dengan nyeri yang hebat sekali tadi yang eksaserbasi. Episode akut ya, kembali ke episode akut ya. Penanganannya beda nggak sih dok pada akut dan kronik ini dok? Penanganannya sebetulnya sama dok, penanganannya sama aja. Kalau di bidang bedah pasti kita akan menghilangkan sumber infeksinya, yaitu usus buntunya kita angkat. Jadi sumber infeksinya kita angkat dan harapannya ya tidak terjadi kekambuhan lagi di situ dok. Dari metode penanganannya pun sebetulnya kalau mungkin pasien sekarang udah bilang katanya ada dok yang cuma pakai irisan kecil atau pakai alat. Betul dok. Nah itu sebetulnya tujuannya kan tadi saya bilang tujuannya tetap sama dok. Ada yang operasinya diiris lebar, itu biasanya tergantung kondisi pasien dan case by case dok. Jadi ada pada pasien yang memang usus buntunya sudah pecah, sudah menyebabkan bernanah di mana-mana dalam rongga perutnya. Tadi saya ceritakan juga sudah tertumpah kotorannya ke dalam rongga perut, otomatis rongga perutnya menjadi infeksi menyeluruh. Jadi seorang dokternya atau dokter bedahnya biasanya dia harus melakukan operasi dengan irisan yang lebar dok. Kita biasanya sebut laparotomi. Nah itu irisan yang lebar supaya dengan harapan kita bisa
membersihkan sebersih-bersihnya supaya infeksinya mereda, Dok. Karena tadi sudah ada di dalam rongga perut ada nanah, ada kotoran, dan ya lebih mudah operasinya ketika kita melakukan dengan irisan yang lebar. Tapi ketika masih episode-episode yang akut yang belum pecah tadi, kita biasanya bisa juga dengan irisan yang kecil atau dengan alat, Dok. Biasanya kita sebut alat laparoskopi. Nah, dengan bantuan alat yang bisa dengan irisan kecil dimasukkan alat tersebut masuk dengan kamera, jadi bantuan kamera dan dengan alat perpanjangan tangan begitu, Dok, semacam perpanjangan tangan kita bisa angkat usus buntunya. Itu biasanya lebih satisfying sama pasien karena bekas luka operasinya lebih kecil dan nyeri pasca operasinya pun lebih kecil, Dok. Karena perawatannya luka operasi juga karena kecil lebih enak, Dok, ya. Jadi pasca operasinya lebih kecil, Dok. Soalnya banyak juga yang bertanya saat operasi, ya betul, Dok, ini yang irisan kecil apa irisan lebar ya? Tapi kalau memang murni karena radang usus buntunya tok tanpa ada komplikasi, harusnya bisa memilih yang sayatan kecil, Dok, ya? Harusnya bisa, Dok. Kalaupun irisannya besar, pasti nanti dokternya pasti akan menjelaskan maksud dan tujuannya kenapa dia memperbesar irisannya, Dok. Biasanya atas yang saya sebutkan tadi. Sudah terjadi pernanahan, sudah bernanah di dalam dan harus dibersihkan dengan baik, itu diperlukan irisan yang lebih besar, Dok, untuk ini. Oke, Dok. Untuk persiapannya sendiri, Dok, saat misalnya dokter menyarankan bahwa pasien ini ya kamu harus operasi, itu ada persiapan khusus nggak, Dok, untuk pasiennya? Persiapan khusus, persiapannya sih secara umum aja, Dok. Kalau persiapan umum operasi, kalau khusus untuk operasi usus buntu nggak ada, Dok. Cuman kalau persiapan umum operasi biasanya kita puasakan pasiennya, itu Dok. Aja sih. Itu pun untuk kepentingan pembiusan sebetulnya, Dok, supaya tidak terjadi aspirasi atau muntah yang bisa menyebabkan sumbatan ke jalan nafasnya, Dok. Tapi persiapan secara umum secara khusus nggak ada sih untuk. Berarti ini operasi besar, Dok, ya? Event itu sayat kecil, sayat besar, biusnya bius total ya? Pembiusan pun sebenarnya case by case, Dok. Oke. Case by case. Jadi pembiusan yang seperti pembiusan pasien operasi sesar atau operasi itu setengah badan biasanya kan, jadi setengah badan pasiennya sadar tapi setengah badan terasa lumpuh, itu bisa. Ataupun ketika diperlukan irisan yang lebar dan ya harus ibaratnya dibersihkan pernanahan dan lain, sudah terjadi komplikasi, itu biasanya pasiennya cenderung dokter spesialis bius atau spesialis anestesi pasti akan lebih nyaman pasiennya ditidurkan. Oh, ya biar nggak gerak-gerak, Dok, biar nggak gerak-gerak dan nggak nyeri, Dok. Oke, siap, Dokter. Kemudian setelah operasi tadi, Dok, ada makanan yang dihindari atau perawatan sesudah operasi usus buntu, Dok? Kan ada usus yang dipotong nih, Dok. Apakah ada treatment khusus setelah operasi tadi, Dok? Setelah operasi sendiri pun tadi saya bilang case by case. Kalau murni cuman radang usus buntu yang meradang aja, Dok, belum terjadi komplikasi, biasanya dokternya cepat kok memberikan boleh makan langsung gitu. Ketika didengar sudah ada maksudnya aktivitas usus, biasanya kita dengar dengan stetoskop ususnya sudah mulai baik, aktivitas ususnya terdengar bising usus, itu biasanya sudah bisa langsung boleh makan dan enggak perlu yang ribet-ribet pakai makan puasa dulu atau bubur apa, kecap itu gitu-gitu enggak. Cuman case by case, Dok, memang pada kondisi yang memang ususnya udah pecah tadi, yang udah pernanahan, biasanya kadang ada dokter yang pelan-pelan dulu karena itu memang ususnya sedang meradang hebat, karena semuanya udah meradang sekali, udah terjadi pernanahan atau terjadi komplikasi. Kalau misalnya keluar dari rumah sakit nih, Dok, setelah proses operasi usus buntunya, ada pantangan nggak, Dok, yang dilakukan? Nggak boleh angkat berat atau apa gitu, Dok, untuk setelah luka pos operasinya, Dok? Kalau untuk luka pasca operasi sebetulnya cuma dijaga aja sih, Dok, dijaga supaya tidak infeksi. Itu biasanya kita sarankan supaya tidak basah dan tidak kotor, itu sih, Dok. Dan kalau bisa ya dirawat luka operasinya supaya tidak terjadi dua hal tadi, tidak terjadi infeksi dan bisa menyembuh dengan baik, Dok. Tapi kalau untuk pantangan seperti tidak boleh ngangkat berat, tidak boleh ini, itu nggak ada sih, Dok. Beda penyakit lagi, Dok, itu ya. Satunya lagi, Dok. Oke, Dok. Kalau untuk usus buntu sendiri, Dok, jika sudah dioperasi nih, Dok, usus buntunya, apakah mungkin dia akan lagi radang pada usus di tempat yang sama atau lokasi usus yang lain, Dok? Karena ini
organnya cuma satu, single aja dok. Jadi kalau ketika kita sudah angkat sih seharusnya tidak bisa terjadi ulang dok. Jadi nggak bisa terjadi peradangan usus buntu lagi karena usus buntunya sudah tidak ada, gitu sih dok. Tapi perlu dijelaskan juga nih dok ke pemirsa sehat di rumah, kalau nggak ada usus buntu tuh efeknya apa sih dok? Takutnya aduh nanti saya cepet sakit, saya cepet capek, sebenarnya ada nggak sih dok efeknya? Efeknya sebetulnya hampir tidak ada dok, karena saya bilang usus buntu ini memang ada fungsinya tadi, salah satunya adalah imun ya dok, imun, tapi dia kecil sekali perannya dalam sistem imun tubuh, jadi ketika itu diangkat hampir tidak berefek sama sekali dok. Gitu. Berarti bisa beraktivitas seperti biasa. Bisa. Takutnya kan merasa kehilangan organ gitu. Padahal sebetulnya minim banget ya dok ya fungsinya terhadap tubuh. Oke dok, kemudian kalau misalnya tadi diangkat itu dok, ada ngefek nggak ke ususnya yang lain? Tadi dokter bilang kan dia adalah awal dari usus yang besar dok ya. Itu ada efek nggak ke? Karena takut dok kalau pemirsa sehat, apalagi pasien di rumah dibilang operasi, waduh melukai, takutnya melukai organ-organ yang lain yang terkait dari usus buntunya ini dok. Sebetulnya kalau memang dengar kata operasi biasanya pasien itu sering khawatir sih. Nah, bener dong. Sangat-sangat sering khawatir. Yang perlu diketahui sebenarnya memang operasi usus buntu ini cenderung aman. Cuman memang case by case apabila datangnya sudah datang yang dengan kondisi parah, ya itu memang beda lagi. Biasanya resikonya akan lebih besar. Nah itu dok. Tapi kalau untuk efek samping terhadap organ-organ yang lain sih nggak ada sih dok ya. Jadi ya biasa aja. Dokter juga pasti sudah bisa memprediksi ya, nggak mungkin lah melukai organ-organ di sekitarnya dok ya. Oke dok, tadi dokter bilang yang banyak nanah di perut karena tumpah dari pecah dari usus buntunya tuh gejalanya apa dok? Samakah dengan usus buntu yang tidak pecah? Kalau yang sudah pecah gejalanya ini dok lebih berat. Biasanya dia udah sudah sakitnya sudah bukan di kanan bawah lagi, tapi sudah mulai menyebar ke seluruh perut. Jadi sangat-sangat sakit perutnya dok. Terus kemudian demam tinggi. Pasiennya sudah lemas, bisa sampai mulai tidak sadar itu dok. Kesadarannya mulai menurun karena sudah mulai cenderung ke arah infeksi ke seluruh tubuh. Oke dok, selain tadi penyebabnya salah satunya yang tersering dokter bilang fekalit tadi, kotoran yang membatu, ada nggak dok penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kecenderungan radang usus buntu ini dok? Penyebabnya kalau yang menyebabkan radang usus buntu yang paling tinggi tadi memang fekalit dok, yang kotoran yang mengeras, tapi bisa juga adanya tumor di usus bisa menyebabkan radang usus buntu, infeksi pada bagian usus yang lain bisa menyebabkan atau kadang kita sebut kolitis itu bisa dok menyebabkan radang usus buntu. Kemudian tumor, ada parasit atau cacing pun bisa dok. Kalau menyumpet kan akhirnya bisa jadi radang usus buntu juga. Oh banyak sebenarnya dok ya. Cuma memang kalau kayak cacing tadi itu rare case dok atau kasus jarang. Tapi agak serem gitu ya bahasa cacing. Oke siap dokter Sony. Pembahasan kita menarik dok, tapi saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045.
Kota Dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Oke, pemirsa saya TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Radityo Budi Leksono, spesialis bedah, dalam bahasan topik mengenal peradangan usus buntu. Oke, Dr. Sony, di sesi ketiga ini saya akan meminta Dr. Sony untuk memberikan klarifikasi nih dok, terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan, baik dari netizen maupun masukan dari pemirsa sehat TVRI di rumah. Kita akan membahasnya dok dalam sesi mitos atau fakta. Oke, Dokter Sony, di sini sudah disediain ada properti mitos dan fakta dok, gitu dok. Ini dipakai. Ini kayak game dok ya, kita main game. Nanti setiap pernyataan yang saya sebutkan, dokter beri statement apakah ini mitos atau fakta, kemudian dijelaskan sedikit lah dok terkait pernyataannya. Siap dokter? Siap. Oke. Pernyataan pertama Dokter Sony, makan biji cabai atau jambu menyebabkan radang usus buntu, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok mitosnya? Banyak loh dok, ini beredar pernyataan seperti ini dok. Sebetulnya tadi kan penyebabnya usus buntu itu yang prosesnya itu adalah sumbatan. Cuman bukannya yang menyumbat ini bukan biji cabai dan itu nggak ada. Jadi yang menyumbat ini fekalit atau kotoran yang mengeras dan itu nggak berhubungan sama sekali sama biji-bijian atau biji cabai, biji jambu, mau biji semangka atau apa. Oh, ya, mitos dok ya. Mitos. Karena kan mereka nih dok ya persepsinya bahwa biji-bijian itu yang nyumbat di dalam usus buntunya dok. Ternyata Oke, ternyata mitos ya dokter ya. Oke, siap dok. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Sering konsumsi mie instan bisa menyebabkan usus buntu, mitos atau fakta dok? Mitos juga. Oh, kenapa nih dok? Usus buntu sama sekali nggak ada hubungannya dok sama mie instan. Sebenarnya mie instan memang kita tahu lah kalau memang mie instan itu secara nutrisi juga nggak sehat karena dia nggak memenuhi 4 sehat 5 sempurna dan lain-lain untuk protein dan lain-lain. Cuman itu tidak termasuk penyebab usus buntu dok. Mungkin pun kalau meskipun kita bisa mengkategorikan mie instan ini sebagai makanan yang kurang baik karena mengandung pengawet dan lain-lain, itu pun tidak menyebabkan usus buntu masalah pengawet tersebut. Ya begitu dok. Jadi tidak ada hubungannya sama usus buntu. Walaupun sebenarnya tetap dahsyat walaupun enak sih dok ya. Iya, instan dok ya. Tapi betul tidak, enak banget. Tapi nggak ada hubungannya bisa menyebabkan radang usus buntu dok ya. Iya, nggak ada hubungannya. Oke, siap dokter Sony. Pernyataan selanjutnya, sakit perut hebat yang tiba-tiba adalah gejala radang usus buntu, mitos atau fakta dok? Sakit perut hebat yang tiba-tiba ya dok ya? Iya benar. Tidak ada lokasinya nih dok. Tidak ada lokasinya. Jadi mau dibilang mitos bisa, fakta bisa. Kenapa dok? Apa dok? Faktanya kenapa, mitosnya kenapa dok? Sakit perut yang tiba-tiba kalau lokasinya sesuai dok di kanan bawah bisa jadi itu salah satu gejala radang usus buntu yang tadi sudah kita bahas ya dok.
Kemudian tapi tidak selalu kan semua sakit perut yang tiba-tiba ini radang usus buntu, karena sebetulnya kenapa radang usus buntu ini sangat perlu diperiksakan ke dokter, Dok, itu yang paling jelas ini dia ini diferensial diagnosis atau penyakit lain yang mirip itu banyak, Dok. Salah satunya memang murni mah misalnya, karena kan tadi ada keluhan radang usus buntu yang menyerupai mah. Kemudian kolik renal atau nyeri pada batu saluran kencing. Itu nyerinya biasanya hilang timbul, Dok. Sedangkan kalau misalnya nyeri radang usus buntu dia menetap, Dok. Cuma memang tetap harus kita periksa lagi lebih lanjut. Pada wanita juga biasanya pada wanita hamil, Dok, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar janin, kalau misalnya di luar rahim, di luar kandungan. Itu bisa menyebabkan keluhan seperti ini, radang usus buntu atau nyeri perut tiba-tiba. Di kanan bawah pun bisa, Dok, yang kehamilan di luar rahim tadi. Kalau terjadi di bagian kanan kehamilannya. Justru kalau cuman sakit perut tanpa lokasi bisa iya bisa enggak, Dok, ya. Takutnya tadi yang sudah jadi komplikasi yang peritonitis atau ya sudah itu tadi. Tapi lebih tepatnya kalau lokasinya di kanan bawah, Dok, ya. Itu bisa jadi. Jadi paling tepat ya kita bilang ini mitos atau fakta ya separuh-separuh, Dok. Oke, siap, Dokter Sony. Siap, Dok. Selanjutnya, Dok. Radang usus buntu dapat sembuh dengan sendirinya. Mitos atau fakta, Dok? Dapat sembuh dengan sendirinya. Fakta, cuman ya itu tadi bisa juga terjadi perburukan. Makanya kita dokter itu lebih cenderung memberikan terapi, atau kan tadi ini kan pernyataannya adalah bisa sembuh dengan sendiri. Bisa sembuh bisa, tapi persentasenya juga enggak besar, Dok. Jadi banyak juga yang mengalami perburukan dan juga banyak lebih baiknya adalah diobservasi, Dok. Diobservasi itu yang paling aman. Jadi diberikan antibiotik, diberikan anti nyeri, diobservasi itu yang penelitian sekarang. Cuman itu nanti ya tadi yang kita sudah bahas, Dok, angka kambuhannya tinggi. Makanya kalau beberapa dokter bedah sarankan lebih baik operasi aja dah daripada bolak-balik dan daripada nanti jadi yang komplikasi tadi. Yang Oke, Dokter. Nanti bahaya nih, Dok, kalau dokter bisa nyebut dia bisa sembuh sendiri, ujung-ujungnya nggak mau berobat nanti, Dok. Kadang yang ya itu takutnya orang-orang di rumah salah mengartikan gitu sih, Dok. Padahal Dokter Sony mengatakan tapi tetap dalam observasi dokter ya, bahwa paling baik adalah bisa sembuh, tapi ternyata dengan pengobatan juga, Dok, ya, antibiotik segala macam, tidak perlu sampai operasi. Dengan pengobatan itu yang paling baik. Oke, siap, Dokter Sony. Pernyataan selanjutnya, Dok. Radang usus buntu lebih banyak terjadi pada pria dibanding wanita. Mitos atau fakta, Dok? Separuh-separuh, Dok. Oke, faktanya kenapa, mitosnya kenapa, Dok? Radang usus buntu ini bisa terjadi di cewek, bisa terjadi juga di cowok, Dok, sama. Meskipun, Dok, karena saya cowok jadi saya belain deh. Oke, nanti meskipun saya belain cewek, Dok. angkanya sedikit lebih tinggi di cewek kalau dalam survei atau dalam penelitian itu. Bukan kalau misalnya yang tinggi kan bisa 2:1, 3:1 itu cukup tinggi. Kalau ini sekitar mungkin 1,3, 1,4 banding 1, Dok. Jadi nggak sampai sampai 2:1, nggak sampai. Jadi beda tipis lah. Memang lebih banyak di laki-laki, tapi sedikit banget. Gitu, Dok. Pun lifetime risk atau dalam seumur hidup itu risknya untuk terkena usus buntu itu pada laki-laki itu mungkin 9%. Jadi mungkin kalau kita artikan secara angka dari 100 orang ada 9 laki-laki yang kena, 91 nggak pernah kena usus buntu lifetime sampai dia meninggal. Nah, sedangkan pada perempuan itu 6% aja, Dok. Jadi dari 100 orang ya 6 orang lah gitu. Jadi beda tipis lah, Dok. Beti-beti. Beda tipis, Dok, ya. Ada faktor resiko habit cewek cowok, Dok, yang membedakan kejadian radang usus buntu nih, Dok? Nggak ada sih. Oh, nggak ada, Dok, ya, presentasinya, Dok, ya. Oke, siap, Dokter Sony. Selanjutnya, sering menahan buang air besar dapat menyebabkan radang usus buntu. Mitos atau fakta, Dok? Mitos fakta juga, Dok. Oke, kenapa, Dok? Faktanya kenapa, mitosnya, Dok? Seperti yang tadi kita sudah bahas, sebetulnya salah satu penyebabnya adalah tinja yang keras. Jadi kalau dibilang menahan buang air ya bisa jadi sebuah fakta juga. Jadi itu akan menyebabkan
tinjanya akan keras atau kotorannya akan keras sehingga bisa menyebabkan sumbatan. Namun bukan pasti langsung, Dok. Jadi pasti orang-orang yang sering menahan ini BAB ini pasti akan terjadi usus buntu. Kayak takut jadinya, Dok, padahal langsung orang-orang yang itu, udah deh, gue ini aja deh. Di mana pun langsung nggak boleh tahan ya, padahal nggak langsung, Dok, ya. Nggak secara langsung begitu juga. Jadi, tapi ujung-ujungnya kalau nahan bisa menyebabkan tinjanya tadi keras, Dok, ya. Dan itu sangat-sangat tidak sehat kan, Dok. Itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit lainnya juga. Oke, siap, Dokter Sony. Berarti sering menahan buang air besar dapat menyebabkan usus buntu ini ada bagian mitos, ada bagian fakta, 50-50, Dok, ya. Oke, siap, Dokter Sony. Selanjutnya, Dok. Satu-satunya pengobatan untuk radang usus buntu adalah operasi, mitos atau fakta, Dok? Satu-satunya pengobatan adalah operasi, tidak, atau mitos. Mitos, oke. Jadi di era yang sekarang banyak penelitian-penelitian atau kedokteran lebih maju, ada pengobatan non-operatif manajemen atau diberikan terapi antibiotik dan analgetik, tapi tetap harus dalam observasi, Dok. Dan itulah yang agak sulit untuk beberapa pasien atau beberapa orang-orang di Indonesia. Iya, disuruh balik susah, Dok, ya. Disuruh balik susah, dijelaskan kalau begini, kalau begitu nanti cepat datang, karena itu sudah mulai, itu udah tanda-tanda komplikasi, cepat datang sebelum makin parah. Nah, ya itulah. Kadang-kadang ngeyel, Dok, ya. Kadang ngeyel. Merasa sudah baik, nggak kontrol lagi gitu. Agak sulit. Oke, siap, Dokter Sony. Pernyataan selanjutnya, Dok. Peradangan usus buntu bisa terjadi 2 kali. Mitos atau fakta, Dok? Nah, itu tadi 2 kali ya. 2 kali, Dok. Berarti mitos. Karena kalau organ usus buntunya sudah kita angkat, kita operasi, kita angkat, otomatis tidak bisa terjadi peradangan lagi di situ, Dok. Karena organnya sudah tidak ada. Ya, kecuali usus tumbuh lagi gitu. Tapi itu tidak ada. Namanya suatu organ yang sudah kita angkat, organ apapun itu tidak akan tumbuh lagi, Dok. Oke, berarti memang mitos, Dok, ya. Mitos. Ini, Dok, ya. Oke, siap, Dokter Sony. Pernyataan selanjutnya, anak-anak tidak bisa terkena radang usus buntu. Mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Karena anak-anak ini tidak bisa terkena radang usus buntu karena usus buntu ini tidak dipengaruhi usia, Dok. Meskipun memang cenderung lebih banyak pada usia yang dewasa dibandingkan anak-anak, tetapi anak-anak juga sering terkena, dan pada anak-anak ini yang lebih berat adalah ketika dia terkena radang usus buntu biasanya sudah cenderung terkomplikasi, Dok. Kenapa begitu? Karena ada beberapa bagian dalam proses perlindungan usus itu yang kita namakan lemak usus atau omentum, itu yang membantu dalam proses radang usus buntu untuk melindungi supaya dia tidak menyebar. Nah, sedangkan pada anak-anak lemak ususnya itu masih tipis atau masih pendek, supaya jadi dia tidak bisa melindungi dengan sempurna, sehingga ketika dia meradang cenderung pecah, Dok. Jadi pada anak-anak lebih banyak ditemukan kasus-kasus radang usus buntu yang terkomplikasi atau dengan berat, dengan kondisi yang berat, sudah berat. Karena mungkin juga anak-anak ini nggak bisa ngomong, Dok, ya. Lokasinya taunya sakit perut cuma aja. Diam aja, sakit. Emaknya juga mikirnya, paling sakit biasa doang, aja nih. Gara-gara makan pakai cilok gitu kali, entar aja deh. Gitu. Menarik juga tadi dokter bilang ada peranan dari lemak usus, Dok, ya. Makanya kadang-kadang ada yang istilahnya dia menjadi Dok, tertutupin dengan itu dan tidak perlu operasi, Dok, ya? Ya, jadi kalau ketika sudah tertutupin biasanya kita memang tertutupin oleh lemak usus tadi kita sebut sebagai infiltrat. Betul, dong. Periapendikular infiltrat itu biasanya kita tidak lakukan operasi karena pada fase itu peradangannya hebat sekali sehingga resiko operasinya semakin besar untuk cedera organ lain. Jadi itu usus buntu yang meradang, tapi karena suatu proses perlindungan tubuh diselimuti oleh lemak usus, diselimuti juga oleh organ-organ usus yang lain supaya bocoran atau yang bocor tadi tidak keluar kemana-mana. Jadi ditambal gitu, Dok, ibaratnya. Tapi itu normal nggak, Dok? Secara fisiologis peristiwa nutup-nutupin itu normal atau? Normal, fisiologis itu kan sistem perlindungan tubuh, Dok. Tapi kalau memang bocornya itu sudah posisinya parah dan memang imun kita sedang tidak baik, ya proses itu tidak bisa terjadi, pasti terjadi gitu, Dok. Jadi bisa terjadi, ada yang bisa terjadi, ada juga tidak selamanya pasti terjadi seperti itu dulu. Begitu.
Nanti dia berpikir pengen koleksi lemak usus banyak-banyak dok, biar bisa bantu. Oke, ternyata itu mitos dok ya, anak-anak tidak bisa terkena, bahkan paling sering sudah dengan terkomplikasi dok, atau sudah parah. Oke, siap Dokter Sony. Ini sudah habis dok untuk pernyataan yang akan dikonfirmasi kepada Dokter Sony, dan juga waktunya juga udah mepet untuk closing. Saya persilahkan kepada Dokter Sony ingin memberikan closing statement terkait topik kita mengenal radang usus buntu dok. Untuk closing statement mungkin begini aja. Untuk radang usus buntu ini cukup banyak kasusnya di masyarakat. Jadi untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, kakak adik atau apapun yang dengar yang nonton acara ini, jangan pernah menyepelekan sebuah nyeri perut. Jadi bagaimana penanganan sebuah nyeri perut yang paling baik, sangat baik, apalagi kalau di kanan ada nyeri perut di kanan bawah, gejala tersebut yang tadi kita sudah bahas. Paling baik cepat datang ke dokter terdekat, ke klinik, puskesmas atau apapun itu bisa. Nanti dari situ akan lebih lanjut diperiksa untuk dapat penanganan yang baik. Apakah itu betul radang usus buntu ataukah penyakit yang lainnya. Itu aja sih dok. Oke, siap Dokter Sony. Terima kasih atas kesempatannya dok. Dokter sudah berkenan hadir di TVRI dokter. Mungkin kalau ada pemirsa saya TVRI di rumah yang ingin konsultasi dengan Dokter Sony, prakteknya di mana dok? Sementara saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Samarinda, satu lagi di Rumah Sakit Siaga Al Munawaroh. Itu aja di dua tempat itu aja. Nggak ada praktek pribadi dok ya? Praktek pribadi belum ada. Oke, siap Dokter Sony. Sekali lagi terima kasih banyak dok, saya ucapkan dok. Oke pemirsa saya TVRI di rumah, kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan sehat Dokter Cila kali ini, jangan sering menahan buang air besar dan juga perbanyak makan serat atau buah sehingga bisa mencegah terjadinya radang pada usus buntu. Oke, jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kesayangan kita TVRI setiap hari Jumat jam 9 pagi. Sampai jumpa di episode program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol dulu deh.